Pernah nggak lo denger lagu, nonton film, atau mungkin ngelihat satu produk, terus mikir, kepikiran aja ya orang-orang tuh bikin hal yang unik kayak gini. Terus bisa aja gitu bikinnya. Nah, kreativitas adalah skill yang memungkinkan seseorang untuk memproduksi karya yang unik itu. Dan orang yang kreatif itu mampu menghasilkan ide-ide yang orisinil dan berbeda dari yang biasanya. Tapi ternyata masih ada sebagian orang yang percaya kalau kreativitas itu sebuah bakat, talent, atau karakteristik bawaan. Sebenarnya bener gak sih? Apakah lo salah satu dari orang yang percaya sama itu? Gue di sini pengen kasih tahu kalau sebenarnya secara mendasar kreativitas itu bisa dipelajarin dan dikembangin. Kalau lo orang yang menganggap diri lo nggak sekreatif orang lain, atau lo emang kreatif tapi nggak tahu kenapa lagi susah aja gitu ya dapat ide-ide baru, lo ngeklik di video yang tepat banget. Kali ini gue akan ngebantu lo gimana caranya supaya lo bisa meningkatkan dan mengembangkan kreativitas lo. Dari sudut pandang psikologis, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau mengembangkan karya asli, teori, teknik, atau pemikiran. Dan orang yang kreatif itu biasanya menampilkan orisinalitas, imajinasi, dan ekspresi. Biasanya orang yang dianggap kreatif itu yang jago main musik gitu ya, kalau misalnya di sehari-harinya, ngelukis, dan yang bergelut di bidang seni deh. Yang nggak salah juga, mereka emang bisa dibilang sebagai orang-orang kreatif gitu, bergerak di industri kreatif. Tapi kreativitas sendiri itu nggak sebatas punya bakat di bidang artistik doang. Kreativitas itu banyak banget bentuknya. Ada yang mengekspresikan kreativitas di bidang estetika, iya ada. Tapi ada juga yang di bidang ilmiah. Ada yang kreatif dalam berinovasi, dalam memecahkan masalah, dan masih banyak lagi. Dan di dunia sekarang yang serba berubah dengan cepat, semua jenis kreativitas itu pasti akan dibutuhin untuk nyari solusi-solusi baru terhadap masalah-masalah yang baru juga. Terus apa sebenarnya yang membuat seseorang itu bisa dianggap kreatif? Ya sebenarnya kreativitas itu lebih mirip dengan keterampilan yang dipelajari dibandingin sama kualitas bawaan. Kalau misalnya kita mengacu ke Business News Daily, dia menyebutkan bahwa kreativitas itu adalah kemampuan untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda, menghubungkan berbagai konsep atau isu, dan juga menentang asumsi-asumsi tradisional. Dan semua hal yang tadi itu adalah keterampilan yang butuh dilatih supaya bisa dikuasai. Atau kalau kita geser sedikit bahasanya adalah kemampuan yang bisa dilatih, bisa dikuasai kalau misalnya lo sekarang belum menguasainya. Nah oke, lo udah tahu kreativitas itu apa. Nah jadi gimana cara ningkatin kreativitas? Pertanyaannya kan. Yang pertama, lo harus tahu dulu kalau pengembangan kreativitas adalah proses aktif. Jadi nggak pasif yang lo diem-diem aja terus skor kreativitas lo naik. Nggak begitu. Kreativitas itu nggak akan datang ke lo secara ajaib. Lo harus secara aktif mencari sumber inspirasi yang bisa memberi lo ide-ide baru atau memotivasi lo untuk memproduksi karya yang belum pernah diciptain sebelumnya. Contohnya gimana kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya paling simpel sih baca buku sebenarnya. Atau dengerin musik favorit, jalan-jalan, atau tengok-tengok karya orang lain. Manfaatin strategi apapun yang paling cocok buat lo dan bidang yang lo tekunin. Inspirasi itu sebenarnya ada di mana-mana. Tapi hal-hal itu nggak akan menginspirasi lo kalau misalnya lo nggak secara sadar itu memperhatikan dan menghargainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tips selanjutnya gue akan mengutip penulis Alan Cohen yang mengatakan kalau ada kebaikan dalam bekerja dan ada kebaikan dalam istirahat. Lakukan dan jangan abaikan keduanya. Perkataan dia itu bener banget nih. Sewaktu-waktu otak lo itu perlu istirahat dan memproses informasi. Terlalu banyak konsumsi materi malahan bisa menghentikan produktivitas dan kreativitas lo. Bersantai sejenak justru sebelum melakukan tugas bisa menghasilkan keuntungan yang gede banget untuk kapasitas kreatif lo. Ada di istilah bahasa Belanda gitu ya, yang bisa menjelaskan poin ini dengan baik, yaitu niksen. Secara mendasar, gue nggak tahu apakah gue ngejanya bener atau enggak. Niksen itu berarti nggak melakukan apa-apa. Dr. Sandyman menyarankan kita untuk memanfaatkan niksen itu dengan memilih aktivitas yang membutuhkan sedikit aja konsentrasi. Atau bahkan nggak sama sekali. Jadi lebih kayak yang dikit banget atau enggak. Contohnya jalan-jalan di rute yang lo tahu. Berenang, atau bahkan cuman duduk dengan mata tertutup. Dan membiarkan pikiran lo mengembara kemana-mana gitu tanpa musik,
tanpa stimulasi untuk benar-benar lo harus fokus ke itu. Penting juga untuk menghabiskan waktu ini jauh dari gadget, dari internet. Itu sebenarnya personal preference, tapi gue suka melakukan itu. Kalau misalnya kata Dr. Man, ketika kita mengosongkan pikiran kita dan nggak melakukan apa-apa, otak kita akan mencari stimulasi. Dan kalau kita nggak bisa nemuinnya, pikiran kita akan nyiptain stimulasi itu sendiri. Jujur aja nih, lo bisa kaget sama apa yang otak lo akan hasilkan. Kalau misalnya di hidup gue sendiri, yang biasanya gue lakukan adalah, jadi gue pada saat jam 4 sampai jam 6 sore itu biasanya udah pusing. Dan biasanya yang gue lakukan adalah gue jalan-jalan. Bukan kayak jalan-jalan ke mall, bukan kayak gitu, tapi gue keluar dari kantor, terus ya udah gue jalan-jalan aja gitu sebentar. Dan itu berguna banget buat satu, refreshing my mind, dan yang kedua adalah basically keluar dengan ide-ide yang cukup bagus. Dan abis istirahat ini lo akan bisa kembali lagi ke pekerjaan dengan pikiran yang lebih jernih. Kalau misalnya lo mau ngambil langkah lebih jauh dalam mengembangkan kreativitas, lo bisa coba cari tugas dan peluang yang challenging, menantang. Penting banget buat lo untuk terus menantang diri lo supaya lo tuh bisa memajukan kemampuan kreatif lo. Ketika lo bekerja untuk mewujudkan proyek-proyek yang baru, lo akan didorong untuk berpikir dengan cara yang agak berbeda gitu. Hal ini bisa menyebabkan ide-ide itu lama gitu untuk bersaing, sehingga bisa membantu menghasilkan yang baru. Jadi, kejar kesempatan yang terbuka yang bisa ngebantu lo mewujudkan itu. Lo bisa daftar magang, misalnya jadi relawan di sebuah organisasi, ikut panitia lah kalau misalnya lo mungkin masih kuliah kayak gitu ya. Atau lo bisa daftar program-program lainnya. Selain menantang diri sendiri untuk ambil kesempatan, lo juga bisa menciptakan peluang buat diri sendiri untuk mengasah kreativitas. Mungkin lo bisa mulai proyek, atau kalau misalnya lo udah ada proyek sendiri, lo bisa coba cari ide-ide baru untuk digunain di situ. Nah, kalau lo mau gabungin usaha mencari peluang ini sama tips yang pertama tadi gue bahas, yaitu tentang cari inspirasi, gue saranin lo ikut program di mana lo bisa belajar dari orang-orang lain. Mungkin yang punya perspektif yang beda, atau mungkin berkecimpung di bidang yang berbeda dari lo. 1% bisa bantuin lo banget di sini dengan adanya program mentoring. Di layanan mentoring 1%, lo bisa melakukan konsultasi online one-on-one bersama seorang mentor. Dan di situ lo juga bisa dapat kesempatan untuk cerita-cerita gitu. Ikut psikotes, konsultasi hasil tesnya, terus ngisi berbagai worksheet sesuai dengan masalah yang lagi lo hadepin, atau lo juga bisa berdiskusi tentang banyak hal-hal yang lo mungkin punya concern di situ. Lo bisa keluar dari mentoring ini dengan perspektif baru dalam memandang masalah-masalah atau kejadian-kejadian di hidup lo. Pengen tahu lebih lanjut tentang mentoring 1%? Linknya ada di description box. Lo tinggal klik, lo bisa cari infonya di situ, lo bisa daftar juga di situ. Tapi yang pasti nih ya, perjalanan lo dengan kreativitas itu akan penuh dengan pengalaman yang bervariasi. Kadang lo bisa mengalami waktu di mana energi kreatif lo itu penuh, dan lo bisa menghasilkan ide-ide baru dengan mudah. Tapi juga nggak jamin juga gitu, kalau misalnya tenaga itu akan ada terus-menerus. Yang lo harus ingat adalah, lo harus selalu membuka pikiran terhadap hal-hal di sekeliling lo. Kreativitas itu datangnya nggak dari dalam. Kreativitas itu datangnya dari luar, dari apa yang lo cerna, dari apa yang lo lihat, dari apa yang lo dengar. Dan selain itu, jangan lupa Nixon, karena otak lo juga butuh istirahat. Ya udah, akhir kata semoga video ini mendorong lo buat bisa terus berkomitmen dalam meningkatkan kreativitas. Kalau lo penasaran dan ingin dapat perspektif baru dari masalah yang lo hadepin, layanan mentoring 1% masih terbuka banget buat lo. Tinggal klik link yang ada di description box. Yang pasti, jangan lupa like video ini dan share ke orang-orang yang lo tahu membutuhkan. Gue Vicky, see you in the next video.